Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah masuknya Islam ke Eropa. Dalam sejarah ilmu pengetahuan serta peradaban Islam, masuknya Islam ke Eropa itu melalui Spanyol yang sering disebut dengan Andalusia. Dulu pernah dikenal oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5. Daerah ini dikuasai oleh bangsa Islam melalui penguasa Bani Umayyah setelah merebut dari bangsa Gothia Barat pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah Al-Walid ini mengirimkan pasukan ke Afrika Utara untuk memperluas wilayahnya. Nah, pada sekitar tahun 709 Masehi, Musa bin Nusayr juga menjabat sebagai gubernur Afrika untuk mengutus Tariq bin Ziyad beserta pasukannya mengadakan penjajakan wilayah ke daerah Eropa, yakni Spanyol. Setelah itu, pasukan Tariq bin Ziyad harus berperang dengan Raja Spanyol, yakni Raja Roderick, dan peperangan tersebut berlangsung selama 8 hari dan dimenangkan oleh pasukan Islam. Wilayah Spanyol yang dikuasai diantaranya yaitu Archidona, Toledo, dan Granada kemudian berhasil ditundukkan, dan pada saat itu Musa bin Nusayr menyusul ke Spanyol. Kemudian dengan bantuan pasukan Spanyol dan dukungan dari rakyat Spanyol yang tertindas oleh Roderick, pasukan Islam juga berhasil menguasai Perancis dan negara-negara tetangganya hingga ke Skandinavia, Jerman, Polandia, Albania, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria. Perkenalkan, saya Peggy Satria Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di negara Eropa. Yang pertama ada di Albania. Nah, Albania ini terletak di sebelah tenggara Eropa, di semenanjung Balkan. Kaum muslimin merupakan penduduk mayoritas dalam data persentase tahun 1999. Islam mencapai 80% dan sisanya itu Nasrani dan Yahudi. Nah, Albania ini berada di bawah penjajahan Romawi tahun 167 sebelum Masehi sampai 195 Masehi. Nah, kemudian dikuasai oleh Bizantium dan kemudian tunduk kepada Utsmani selama 4 abad. Nah, Albania ini memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan Utsmani pada tahun 1912 Masehi. Setelah Perang Dunia Kedua, negara ini dikuasai komunis, yaitu pada tahun 1945 Masehi. Kemudian pada tahun 1992 negara ini dipimpin Islam, dan pada tahun 1997 kepala pemerintahannya adalah M. Rojab Maidani. Nah, untuk yang kedua yaitu perkembangan Islam di negara Eropa yang berada di Bosnia dan Herzegovina. Nah, Bosnia dan Herzegovina ini merupakan negara yang terletak di kawasan semenanjung Balkan, yaitu Eropa Selatan. Nah, penyebaran Islam di Bosnia Herzegovina ini dimulai setelah penaklukan provinsi-provinsi oleh orang Turki. Nah, pada masa penaklukan Bosnia oleh Turki Utsmani, para kelompok Bogomil ini juga memeluk agama Islam hingga Bogomil lenyap dari Bosnia. Nah, masyarakat Bosnia mendapat perlakuan yang adil dari kerajaan Turki Utsmani. Muslim Bosnia kerap diberi kepercayaan untuk membantu pemerintahan pusat Turki Utsmani untuk mengatur dan menjaga keharmonisan
keragaman Bosnia pada masa itu. Nah, setelah beberapa tahun menjalani isolasi relatif dalam penerapan sistem komunis Yugoslavia, Muslim di Bosnia Herzegovina ini tidak siap secara aksiologis untuk menghadapi berbagai ide Islam, ideologi, sekte, dan fenomena sosial lainnya yang diperkenalkan kepada mereka pada tahun 1990-an. Nah, Muslim Bosnia bukan hanya target untuk Salafi. Runtuhnya Federasi Sosial Yugoslavia dan kemerdekaan negara Bosnia Herzegovina ini pada tahun 1992 membuat Islam di Bosnia beberapa perubahan besar dan masa-masa sulit. Nah, perkembangan pendidikan Islam di Bosnia ini juga mengikuti perkembangan zaman dan hasil-hasil gerakan pasca perang. Setelah pembubaran negara Yugoslavia pada awal 90-an, nah, kelas pendidikan agama ini ditempatkan di bawah tanggung jawab komunis atas agama, lalu diperkenalkan pada tahun 1994 Masehi ke sekolah dasar dan menengah di Bosnia. Nah, komunitas internasional dan bagian dari masyarakat sipil Bosnia bersikeras untuk mengganti pendidikan agama dengan mata pelajaran antar agama yang disebut dengan budaya agama. Kebangkitan Islam di Bosnia dan Herzegovina ini biasanya dibaca dalam salah satu dari dua cara, yaitu sebagai pemanfaatan politik agama dalam mengejar tujuan nasionalis atau sebagai manifestasi dari penyebaran global Islam radikal. Nah, sementara agama di Bosnia tidak dapat disangkal telah dikooptasi untuk tujuan politik. Kebangkitan Islam ini mengandung dimensi keagamaan yang jelas yang telah didokumentasikan sejak awal tahun 1980-an. Nah, bagi sejumlah besar orang Bosnia ini menjadi Muslim dan turut membimbing mereka dalam proses mereka menjadi jenis diri tertentu. Karena nama saya Sipanora ini, di sini saya akan menerangkan tentang peradaban Islam di negara Belanda. Seperti yang telah kita ketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang sangat nyentrik atau bisa dikatakan negara terbesar kedua di dunia yang memiliki populasi terbanyak. Nah, teman-teman, tahu nggak sih, ternyata Islam itu pernah menapaki masa kejayaan di negara Belanda. Nah, kejayaannya itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk. Yang kedua itu ada organisasi Islam. Dan yang ketiga itu ada pendidikan. Pertama, di poin pertama, pertumbuhan penduduk Islam ini mencapai puncaknya dibuktikan dengan banyaknya negara atau banyaknya daerah tempat tinggal yang ditempati oleh masyarakat Muslim di Belanda. Jadi masyarakat Muslim di Belanda itu pada abad ke-17 dibuktikan menjadi mayoritas atau kebanyakan masyarakat Belanda itu menganut agama Islam. Hal itu dibuktikan juga dengan besarnya rasa toleransi yang ada di negara Belanda. Jadi masyarakat Muslim baik yang berasal dari Belanda asli atau merupakan imigran itu mendapatkan hak setara dengan masyarakat yang bukan Islam. Mereka mendapatkan hak berbicara, hak berpendapat, hak berpendidikan, dan lain sebagainya yang dapat memudahkan masyarakat Islam pada saat itu yang berada di negara Belanda. Kemudian masuk kepada poin kedua.
Islam juga mengalami perkembangan di organisasi Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya organisasi-organisasi Islam di Belanda. Pertama itu ada Turki Islamic Culture Federatik atau biasa disingkat VTIC atau Federasi Kebudayaan Islam Turki yang berdiri sejak 1979. Nah, hal ini tuh organisasi TIFIK ini biasanya itu menaungi para masjid-masjid atau organisasi Islam yang ada di Belanda. Jadi para masjid itu dinaungi oleh TIFIK ini. Mereka berkonsolidasi membicarakan perkembangan-perkembangan Islam. Nah, di dalam organisasi itu ada lembaga dakwah seperti yang di Indonesia ini. Jadi tugasnya mereka itu untuk memantau perkembangan atau pencapaian-pencapaian, kelemahan dan lain sebagainya yang ada di Belanda. Kemudian ada organisasi Muslim Maroko. Nah, di Belanda ini ada perserikatan warga Maroko, tapi ternyata mereka itu yang beragama Muslim. Maksudnya seperti itu. Terus yang ketiga ada komunitas Muslim asal Suriname. Terus yang keempat ada Islam and Burgership (INB). Islam and Burgership (INB). Terus yang kelima itu ada World Islamic Mission Netherlands WIM Strip N kayak gitu. Yang mana mereka semua ini dari kelima organisasi ini pada zaman itu memiliki populasi yang sangat banyak dan menjadikan Islam sangat berkembang pesat baik dari segi ekonomi, segi dakwah maupun hak kesetaraan seperti itu. Terus masuk kepada dunia pendidikan. Perkembangan di pendidikannya. Perkembangan pendidikan di Belanda ini mengalami kemajuan. Dibuktikan dengan adanya sekolah-sekolah Islam yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada zaman itu. Jadi masyarakat pribumi Belanda boleh bersekolah di sekolah Islam atau yang masyarakat atau ditemukannya banyak sekolah Islam di Belanda. Seperti itu. Sangat kompleks dan banyak sekali. Perkembangan Islam di Inggris. Ekspansi Muslim telah mencapai Istanbul sebagai pusat Imperium Turki Utsmani, Aleppo sebagai jalur penting yang dilalui jalur perdagangan, Beirut sebagai pelabuhan besar yang disinggahi kapal-kapal Eropa, Yerusalem sebagai kota yang banyak diminati para peziarah, kemudian Kairo sebagai kota pusat perdagangan, dan Fes sebagai kota yang sangat maju dan terkenal pada saat itu. Dibanding dengan negara-negara Eropa yang lain, Inggris lebih menyukai menjalin hubungan perdagangan secara luas dengan negeri-negeri Muslim, dan diketahui bahwa Raja Inggris Charles I telah mengoleksi manuskrip-manuskrip yang berbahasa Arab dan Persia. Perpustakaan Bodleian di Oxford memiliki manuskrip Surat Al-Walid atau Sultan Maroko yang ditujukan kepada Raja Charles I. Sebagian isi surat itu berbunyi sebagai berikut. Kepada Baginda yang mulia, telah sampai pelayan Anda kepada kami, John Harrison, dalam keadaan baik dan sehat, penuh anugerah dan harapan tulus. Dia tinggal menetap bersama kami dan diperlakukan dengan baik, dengan segenap sikap murah hati. Pertempuran terburuk pecah dan berakhir pada kekalahan pasukan yang setia kepada raja. Musuh-musuh Cromwell menyerang kaum revolusioner, pengikut Cromwell, karena mereka tidak menaruh respek kepada para pendeta dan menolak ajaran dan pendapat resmi petinggi gereja Anglikan. Musuh-musuh Cromwell mencemooh dengan mengatakan, sungguh jika pengikut-pengikut Kristiani mau bahkan rajin membaca dan mengamati hukum dan sejarah Nabi Muhammad, mereka boleh jadi merasa malu ketika melihat betapa tekun dan bersemangat para pengikut
Nabi Muhammad dalam mengerjakan ketaatan, kewajiban, kesolihan, dan amal ibadah. Betapa tulus, ikhlas, suci, dan takzimnya di dalam masjid. Begitu taat kepada para ulama dan penulis-penulis lain yang tidak menaruh simpati kepada revolusi Cromwell membandingkan para profesor agama orang-orang Turki dengan kaum Puritan Cromwell. Dan perlu diketahui bahwa di kalangan orang dekat Cromwell terdapat orang-orang hebat seperti Henry Stubb sebagai sarjana ahli bahasa Latin, Yunani, dan Hebrew. Terdapat pula sahabat Cromwell yang lain, Bukuh, seorang profesor yang ahli bahasa Arab di Oxford. Dalam suratnya, Cromwell menyatakan Cromwell mengharapkan pihak yang dikirimi surat agar mematuhi persetujuan dagang antara kedua negara, karena tabiat agama Islam adalah kami sekarang pada saat ini merasa perlu untuk menyukai Anda yang telah memaklumkan diri Anda sendiri sampai saat ini dalam segala hal, untuk menjadi orang yang mencintai kebenaran, membenci kebatilan, mematuhi amanah dalam perjanjian. Kata-kata terakhir menegaskan deskripsi yang tepat mengenai Islam sebagai sebuah agama yang mengajak kepada kebenaran dan menanggalkan perbuatan batil. Tidak hanya ditujukan kepada kaum muslim di seberang lautan, tetapi juga orang-orang Kristen yang tinggal di England dan Kepulauan Inggris selebihnya. Pada saat yang sama, para pedagang dari luar Inggris dan pegawai negeri kolonial Inggris membina hubungan dengan elit lokal, sehingga tumbuh komunitas kolonial ekspatriat kosmopolitan di London yang banyak diantaranya adalah Muslim. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, abad ke-5 sampai 15 atau pertengahan di Eropa, apakah ada keterkaitan antara abad Eropa dengan masa keemasan? Anisa Nur Janatullah 213111008. Pertanyaan kedua, dalam perkembangan Islam di benua Eropa terdapat penolakan. Penolakannya dalam bentuk apa? Anissa Febriana Larasati 213111037. Untuk pertanyaan pertama dari Anissa Nur Janatullah, bahwa abad ke-5 atau 15 di Eropa, apakah ada keterkaitan antara abad Eropa dengan masa keemasan? Rosalia Al-Jazira 213111020 menjawab, iya, ada keterkaitan. Pada saat abad pertengahan, bangsa Eropa mengalami masa kegelapan, ditandai dengan mundurnya kekaisaran Romawi yang dapat dilihat dari menurunnya karya sastra yang sebelumnya sangat maju di Eropa dan merabaknya kelaparan dan wabah penyakit. Di sisi lain, pada masa tersebut terjadi perkembangan besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni rupa. Perkembangan besar tersebut ditandai dengan mulai diperbaruinya teks-teks Romawi dan Yunani kuno yang berujung pada dimulainya Renaissance. Nah, pada masa keemasan ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan di dunia Islam. Untuk pertanyaan kedua dari Anissa Febriana Larasati, bahwa dalam perkembangan Islam di benua Eropa terdapat penolakan. Penolakannya dalam bentuk apa? Untuk jawabannya, dalam perkembangan Islam di Eropa terdapat penolakan dalam berbagai bentuk, termasuk ketidaksetujuan terhadap praktik-praktik keagamaan, stereotip negatif, dan bahkan konflik politik. Sejarah mencatat situasi di mana masyarakat Eropa menolak pengaruh Islam, terutama selama periode kebangkitan Eropa dan periode Perang Salib. Hal ini dilatar belakangi pula oleh pengaruh gereja yang sangat kuat, dibuktikan dengan adanya perang ideologi Islam dan Kristen, yang kemudian menjadikan Eropa terpukul mundur dari peradaban dan berubah menjadi negara kedaulatan Islam.